Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik dan angklung. Di bidang olahraga, pencak silat adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Pencak silat di era globalisasi. Silat merupakan tradisi yang diturunkan secara lisan dari guru ke muridnya. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencak silat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencak silat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Negara anggota pencak silat atau Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa saat ini telah mencapai 47 negara. Di belahan dunia ada yang berbeda, berkembang juga berbagai jenis olahraga bela diri. Karate dari Jepang, taekwondo dari Korea, capoeira dari Brasil, serta Muay Thai dari Thailand. Merupakan beberapa contoh olahraga bela diri yang juga dikenal dan dipelajari di Indonesia. Globalisasi memberikan kemungkinan mudahnya pertukaran ilmu, termasuk ilmu bela diri. Sebagai generasi penerus, kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencak silat. Salah satu cara adalah dengan mempelajarinya. Kamu akan melanjutkan mempelajari olahraga bela diri pencak silat. Kamu akan pelajari teknik dasar dalam gerakan pencak silat. Teknik dasar tersebut meliputi kuda-kuda dengan pola langkah, pukulan, dan tangkisan. Mari kita pelajari dahulu tentang kuda-kuda. Kuda-kuda. Kuda-kuda adalah teknik memperlihatkan sikap dari kedua kaki dalam keadaan statis. Teknik ini digunakan untuk mendukung sikap pasang pencak silat. Kuda-kuda juga dipergunakan sebagai latihan dasar pencak silat untuk memperkuat otot kaki. Adapun kuda-kuda dapat dipahami sebagai berikut. Kuda-kuda tengah. Kuda-kuda tengah, kedua kaki melebar sejajar dengan bahu dan berat badan ditopang secara merata oleh kedua kaki. Dapat juga dilakukan dengan posisi serong. Posisi kedua telapak kaki serong membentuk sudut 30 derajat. Kemudian kuda-kuda depan. Salah satu kaki berada di depan, sedangkan kaki yang lain berada di belakang, dan berat badan ditopang oleh kaki depan. Posisi kedua telapak kaki membentuk sudut sekitar 90 derajat. Kuda-kuda samping. Kuda-kuda samping, posisi kedua kaki melebar sejajar dengan tubuh dan berat badan ditopang oleh salah satu kaki yang menekuk. Posisi kedua telapak kaki sejajar membentuk sudut sekitar 60 derajat. Tentunya kamu telah mempelajari pola langkah dalam silat di kelas sebelumnya, yaitu pola langkah ke depan, ke belakang, dan ke samping. Kamu dapat bertanya langsung kepada guru tentang hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang teknik dasar kuda-kuda dan pola langkah. Sekarang kamu akan berlatih sikap pasang kuda-kuda yang dikombinasikan dengan variasi pola langkah. Sebelumnya,
Perhatikan peragaan yang dilakukan oleh gurumu dengan teliti. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri pencaksilat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita? Kita cermati cerita berikut. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik mempunyai peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di dalamnya, seperti aliran air sungai atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan aliran angin atau PLTA, dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi, yaitu SUTEP, yang menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit. Setelah melalui SUTEP yang melintas wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah, yaitu 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah, yaitu 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah bisa merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Diskusikan bersama keluarga di rumah cara untuk mendapatkan jawaban yang lengkap dan tepat. 1. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? 2. Apa manfaat SUTEP pada sistem transmisi energi listrik? 3. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan, lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Untuk kegiatan selanjutnya, berdasarkan hasil diskusimu tadi, tulis informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut. Jadi untuk paragraf pertama kalian tulis topik masalah. Paragraf kedua deret penjelas. Paragraf ketiga kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Kamu telah memahami proses menyalurkan energi listrik dengan sistem transmisi. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi.
sistem distribusi serta transformator penaik dan penurun tegangan. Siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Bacalah informasi singkat berikut untuk menambah wawasan ilmu pengetahuanmu. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu, listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia telah menikmati listrik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah menulis tentang proses dihasilkannya energi listrik pada pembangkit listrik sederhana mikrohidro. Sekarang coba tulislah dengan runtut kelanjutan dan tulisanmu, yaitu tentang proses penyaluran energi listrik yang telah dihasilkan oleh pembangkit listrik mikrohidra tersebut. Kamu dapat menambahkan gambar untuk memperjelas tulisanmu. Isi tulisanmu adalah tentang proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit mikrohidro hingga sampai ke rumah-rumah warga di lingkungan tempat tinggalmu. Perhatikan kosakata baku dan kalimat efektif pada tulisanmu. Demikian pembahasan kali ini. Semoga anak-anak paham dengan apa yang Ibu jelaskan kali ini.